Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang ngaji online yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Aqdariyah ya. Aqdariyah itu apa? Aqdariyah ini adalah kelanjutan dari pembahasan muqasamah kita. Ada kaitannya sedikit ya. Karena Aqdari ini menyangkut perwarisan antara kakek dan saudara juga, antara kakek dan saudara ya. Aqdariyah ini muncul, jadi ulama itu berbeda pendapat tentang penamaan kasus ini dengan Aqdariyah. Ada yang mengatakan bahwa kasus ini disebut Aqdariyah karena kasus ini mengotori teori yang ditawarkan oleh Zaid bin Sabit tentang waris ya. Teori baku dari Zaid bin Sabit oleh Zaid bin Sabit itu dikotori, artinya kasus ini menyalahi teori pada umumnya sehingga disebut Aqdariyah. Pendapat kedua mengatakan kasus ini disebut kasus Aqdariyah karena ada seorang perempuan dari Bani Aqdar itu datang kepada Zaid bin Sabit meminta untuk diputuskan nasibnya di dalam kewarisan. Kemudian oleh Zaid bin Sabit diputuskanlah dengan menyalahi kaidah yang berlaku pada umumnya. Karena yang datang itu dari Bani Aqdar, kemudian inilah disebut dengan kasus Aqdariyah. Kasus Aqdariyah ini banyak diadopsi oleh madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Tidak jauh beda dengan masalah muqasamah ya. Tidak jauh beda dengan masalah muqasamah. Masih seputar perwarisan antara saudara, kakek dan saudara. Dan pada saat itu yang ditanyakan oleh perempuan ini kasusnya begini. Jadi kalau kakek muqasamah itu solusi untuk kakek, artinya menguntungkan untuk kakek, saudara tidak boleh mahjub, artinya harus sama-sama mewarisi, dan ketika sama-sama mewarisi kakek harus tetap diuntungkan. Dalam kasus Aqdar ini solusi untuk saudara sekarang. Solusi untuk saudara. Artinya bisa dikatakan saudara diuntungkan dengan adanya kasus Aqdariyah ini. Sebenarnya dalam kasus muqasamah itu bukan cuma kakek yang diuntungkan, saudara pun juga diuntungkan. Kenapa saya bilang diuntungkan? Yang awalnya saudara dikatakan tidak dapat, tapi dengan muqasamah dianggap kemudian diputuskan mendapatkan bagian waris. Masalah kita langsung masuk masalah Aqdariyah itu begini. Contohnya ya, langsung ke contoh. Semisal ada orang wafat, dia meninggalkan suami, ibu, kakek, kemudian saudari kandung, saudari ya, saudara perempuan. Maka suaminya ini mendapat bagian setengah, ibu dapat bagian sepertiga, kakek dapat bagian seperenam. Ukhtun sakiko ini seharusnya mendapatkan bagian seperdua ya, seharusnya mendapatkan bagian seperdua. Saya tulis dulu seperdua. Saya hitung. Di sini aslul masalahnya itu 6 karena 3 dan 6.
Jika 6 asal masalahnya 6. Ini bisa nisbatnya adalah muwafaqah bisulus atau mudakhalah. Maka asal masalahnya tulis 6. 6 kali 1 bagi 2 sama dengan 3. 6 kali 1 bagi 3 sama dengan 2. 6 kali 1 bagi 6 sama dengan 1. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Nah, di sini mahjub ya. Karena asal masalahnya sudah selesai di sini, mahjub. Karena ketika saudara itu ya, bersama dengan kakek dan saudara itu dalam pembagian waris ternyata hartanya sudah selesai dibagi habis, maka ukhtun sakiko itu bagiannya mahjub, tidak boleh diaul. Kalau teori pada umumnya kan diaul ini. Begini, kalau teori yang berlaku yang sudah saya ajarkan dari kemarin itu, ya kita hitung aja. 6 kali 1 bagi 2 sama dengan 3. Begini, diaul. Berarti 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 3, 9. Diaulkan menjadi 9 di sini. Nah, sementara di dalam faraid itu tidak boleh begini ini. Tidak boleh. Ketika sahamnya habis sampai kakek dan ukhtun sakiko ini tidak dapat saham karena sudah habis sampai di sini, maka dia mahjub. Sehingga saudara ini tidak mendapatkan bagian seharusnya, mahjub. Kenapa? Karena asul masalahnya sudah habis sampai di sini. Ini kan 6 asul masalahnya. Coba kita, apakah benar uangnya habis sampai kakek? Misalnya uangnya 12 juta ya. 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 3 sama dengan dapat 6 juta di sini. 12 kali 2 bagi 2 sama dengan bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 4 juta. 2 juta. 6 juta tambah 4 juta. 10 juta tambah 2 juta 12 juta. Otomatis kan ukhtun sakiko gak dapat uang. Gak dapat bagian. Berarti dia mahjub. Kenapa tidak diaul? Agar dapatkan teori sebelumnya. Kalau misalnya uang yang mau dibagikan itu habis, padahal ahli waris masih ada yang belum dapat, maka asal masalahnya dinaikkan gitu. Ketika sahamnya, jumlah saham lebih besar dibandingkan aslul masalah, ya sahamnya itu dijadikan aslul masalah, diaulkan. Jadi awal itu kan gampangnya ketika uang dibagikan kepada dawil furud, setelah uangnya habis masih ada dawil furud yang tidak dapat, tidak cukup uangnya gitu untuk dibagikan, maka itu harus aul namanya, diaulkan ya. Tapi dalam kasus ini tak boleh diaulkan kata ulama. Teori pada umumnya itu begitu ya. Teori pada umumnya begitu. Ketika saudari itu bersama dengan kakek dan ternyata saudari itu tidak kebagian waris karena uangnya sudah habis, otomatis saudari itu langsung mahjub. Itu teori pada umumnya. Tapi dalam masalah Aqdariyah ini diselamatkan oleh Zaid bin Sabit. Ukhtun sakiko tetap diberi bagian. Sehingga bagiannya begini. Zaujun ya dapat setengah, ummun ya dapat 1/3, jadun dapat 1/6, ukhtun sakiko dapat setengah. Kayak tadi itu. Asal masalahnya 6. 6 kali 1 bagi 2 3. 6 kali 1 bagi 3 2. 6 kali 1 bagi 6 1. 6 kali 1 bagi 2 3. Jadi diberi bagian, ukhtun sakiko ini diberi bagian yang asalnya mahjub
ndak dimahjub. Berarti ini kan menguntungkan ukhtun syakikoh. Masih ada kaitannya dengan muqasamah. Kita tambahkan 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 3 9. Maka 6-nya dihapus, asul masalah yang awal dihapus, diganti dengan asul masalah yang baru yaitu 9. Ini namanya diaul. Di sini terjadi aul. Artinya oleh Zaid bin Sabit diaulkan. Setelah diaulkan bagian, jadi jaddun ini teori dalam muqasamah ini masih harus ingat teori muqasamah ya. Setelah diaulkan, jaddun ini kalau bersama ukhtun syakikoh, kalau jaddun bersama ukhtun syakikoh ya kan, itu harus diapakan? Jaddun ini dianggap sebagai akhun syakik, begitu. Dianggap sebagai akhun syakik. Ketika jaddun dianggap sebagai akhun syakik dan ini ukhtun syakikoh, maka perbandingannya laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Jadi sama dengan misalnya ibnun dengan bintun, ini 2:1. Akhun syakik dengan ukhtun syakikoh, ini 2:1. Akhun lium dengan ukhtun lium, ini 2:1. Dan seterusnya. Kalau ada perempuan bersama dengan laki-laki, itu cara membaginya adalah 2:1. Jadi ini karena jaddun sudah dianggap sebagai akhun syakik, sebagai saudara laki-lakinya, maka jaddun dapat 2, ukhtun syakik dapat 1, 2:1. Ketika 2:1 ini disatukan ya, disatukan kemudian bagiannya disatukan. Ketika disatukan maka ini dianggap 3 orang ya. Disatukan salah satu ikhwatin, disatukan menjadi asabah. Bagiannya juga disatukan. Saya tulis saja di sini. Oh, bulat. Jadi zaujun tetap ditulis zaujun. Kemudian di bawahnya umun. Nah, jaddun dan ikhwa ini disatukan, dianggap dijadikan satu. Ketika dijadikan satu kan jaddun dihitung 2 orang, berarti ada berapa? Ada salah satu ikhwa. Jadi dianggap 3. Nah, karena disatukan. Kalau misalnya ukhtun kohnya 2, ya, ukhtun kohnya 2, yang dianggap 4 nanti. Ukhtunnya 3 ya dianggap 5, begitu ya. Nah, zaujun tetap dapat seperti 1/2. Ya. Umun tetap dapat 1/3, gitu kan. Nah, salah satu ikhwatin ini karena digabungkan dia langsung ditulis asobah. Jaddun kan tadi dapat 1, ukhtun ko dapat 3, maka ditambahkan yaitu 4, gitu kan. Di sini bagiannya 3, di sini bagiannya 2. Di sini disatukan yaitu 4. Disatukan menjadi 4. Kan bagiannya jaddun 1, bagiannya ukhtun koh 3. 4. Karena kalau tidak begitu, nanti jaddun ini bagiannya lebih sedikit dibandingkan ukhtun koh, padahal harus 2:1. Coba kalau kita
tidak disatukan, pasti bagiannya ukhtun ko lebih banyak dibandingkan bagiannya jaddun ya. Semisal kita pakai ini, dapat berapa kira-kira jaddun? Hartanya semisal 18 juta ya, 18 juta. 18 bagi 9 sama dengan 2. 2 kali 1 2 juta. Berarti sini dapat 2 juta. 18 bagi 9 2. 2 kali 3 6 juta. Lebih banyak uktun kau dapatnya. Ini tidak bisa karena dalam teori muqasamah itu jaddun itu harus lebih diuntungkan dibandingkan jalur saudara, sehingga harus pakai yang muqasamah, dipakai lagi, disatukan, dianggap saudara, berarti 3 disatukan. Sobah di sini 3 orang, tarik mahfudnya, ada durusnya 3, bagiannya 4. Ini bab ingkisar ini pokoknya dalam Akdaria ini 3 teori yang dipakai ya. Yang pertama Akdaria itu sendiri, yang kedua muqasamah, yang ketiga ingkisar. Ya harus paham ini, harus paham. Kalau tidak paham yang ini, Akdaria nanti sulit diselesaikan. Jadi ada durusnya 3, bagiannya 4. Nisbahnya apa? Nisbahnya adalah nisbah mubayanah. Berarti 3 jadi nilai mahfud. Hasil masalah di sini 9 ya kan? Maka jadinya gimana? 9 kali 3. 3 kali, jadi 3-nya ini kemudian dinaikkan ke atas ya. Untuk dikalikan. 9 kali 3. Kemudian 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 4. Agar tidak pecah di ingkisar. Ini 9 kali 3, 3 kali 3, 2 kali 3, 4 kali 3. Hasilnya 9 kali 3 adalah 27, 3 kali 3 itu 9, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12. 9 tambah 6 sama dengan 15 tambah 2 tambah 12 sama dengan 27. Pas. Jadi hasil masalahnya 27 ya kan? Zaujun bagiannya 9, umun bagiannya 6. Nah, 3 orang tadi. Jadi zaujun bagiannya 9, umun bagiannya 6. Salah satu ikhwat ini bagiannya 12. Dari 12 ini itu 2 bagian dikasihkan kepada jaddun. 2 kali dibagikan kepada jaddun. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan berapa? 4 ya kan? 12 dibagi 3 sama dengan dibagi 3 sama dengan 4. Jadi per orang ini dapat 4 jutaan, ya kan, dapat 4 bagian. Nah, ketika dapat 4 bagian karena jawaban 1 jaddun sama ukhtun ko 2 banding 1, berarti jaddun dapat 2, 4-nya 2 kali 8, ukhtun ko dapat 1, berarti dapat 4. Nah, jaddun dapat 8 ini. Jaddun dapat 8, ukhtun ko dapat 4. Ini masalah Akdariyah. Yang seharusnya ukhtun ko itu mahjub, kemudian oleh Zaid bin Sabit masih diberi bagian yaitu setengah. Asalnya mahjub. Yang di sini yang dipakai 3 teori ini. Akdariyah, muqasamah dan ingkisar, ini yang dipakai teorinya ya. Teori ini dipakai. Kalau ingin menyelesaikan Akdariyah, teman-teman harus paham muqasamah dulu,
Dan juga harus paham tentang inkisar dulu. Kalau paham muqasamah dan inkisar, maka bisa menyelesaikan masalah akdariyah. Urutan penyelesaiannya ya kayak gini. Saya kira kalau misalnya satu kali teman-teman tidak paham, videonya diulang lagi, diulang lagi sampai paham ya. Ini masalah akdariyah. Jadi satu kasus ini pokoknya ketika bisa diganti ya, bisa diganti di sini dawil furudnya. Misalnya diganti siapa? Yang penting kasusnya itu adalah ukhtun ko ini tidak kebagian warisan gitu. Ukhtun ko tidak kebagian warisan. Mau diganti semisal di sini diganti bintun. Ya. Di sini diberi umun ya, tetap umun lah. Ya sama ini. Sama. Yang penting ukhtun ko itu tidak dapat bagian gitu. Kok bisa ketemu kalau tidak dapat bagian? Dengan menghitung saham ini, itu sudah bisa diketahui bahwa nanti ukhtun ko itu tidak akan dapat bagian uang. Jadi fungsinya saham itu kita dapat mengetahui sebelum harta warisan itu dibagikan. Jadi misalnya harta warisannya 1M. Sebelum dibagikan, kalau kita menghitung saham dulu, kita akan tahu lebih dahulu tahu bahwa 1M itu tidak akan mencukupi untuk 5 orang ini. Oh, ada 1M tak cukup untuk 5 orang. Ya sahamnya ini. Kita akan tahu dari sahamnya. Sebelum uang 12 juta tadi saya bagikan, saya sudah tahu bahwa ukhtun ko ini tidak akan dapat. Karena sahamnya sudah selesai di sini. Ini 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Selesai. Hasil masalahnya habis. Sekarang saya melangkah kepada pembahasan tentang mustarikah. Ini tidak jauh beda juga. Tidak jauh beda dengan masalah akdariyah. Akdariyah, muqasamah, mustarikah itu sama. Agak ada miripnya, bukan sama persis ya. Ada kemiripannya. Nanti teman-teman kalau ingin mengotak-ngatik dengan ahli waris yang lain, tidak apa-apa, ganti dengan ahli waris yang lain. Yang penting ketika dibagikan ke dawil furud itu ukhtun kok ini tak dapat bagian gitu, habis. Kira-kira diganti dengan siapa? Nanti di otak-atik sendiri ya di rumah ya. Sementara ini bintun ini bisa diganti dengan zaujun ya. Bintun atau zaujun itu boleh. Nanti akan terjadi akdariyah begini. Yang tak boleh diganti itu dua cuma, jaddun dan ukhtun qoh. Sana di sini zaujun ya. Di sini oleh teman-teman diberi zaujun. Di bawahnya zaujun diberi bintun. Bisa ini. Zaujun dapat karena bersama dengan bintun dapat 1/4. Ya kan? Kemudian bintun karena sendirian dia dapat berapa kalau bintun sendirian? Dapat setengah. Jaddun ya 1/6. Coba sebelum kau kau kita bagi dulu dapat apa enggak. Ini
jangan-jangan dapatnya. 6 dan 4 nisbahnya adalah nisbah muwafaqah bin nisfi. Karena muwafaqah bin nisfi kita hitung 1/4 1/6 sama dibagi 2 ini sama dengan 2 sama dengan 3, kalikan silang hasilnya 12. Nah, di sini 12 kali 1 bagi 4 sama dengan 3. 12 kali 1 bagi 2 sama dengan 6. 12 kali 1 sama bagi 1 sama dengan 1. Oh, enggak. Berarti ukhtun qa di sini tidak mahjub ya. Ukhtun qa tidak mahjub karena ada sisanya masih ini. Sisa berapa? Sisa 2 ya kan. Tidak mahjub. Dengan posisi seperti ini tidak mahjub. Jadi karena apa? Karena masih ada sisanya ini. Asal masalahnya masih ada sisanya. Yang mahjub itu kayak tadi itu. Sini zaujun. Kemudian di sini ummun. Zaujun dapat setengah, ummun dapat 1/3. Sudah senanya 6 kali bagi 2 3, 6 bagi 3 2, 6. Di sini 1. Ini pas tidak dapat, ketahuan sudah. Nah, sekarang kita melangkah ke mustarikah. Nah, materi terakhir mustarikah. Mustarikah itu apa? Mustarikah ini untuk membantu juga akhun sebenarnya ya, untuk membantu akhun agar akhun itu mendapatkan warisan. Akhun itu kan asobah. Asobah itu kemungkinannya 2. Dia karena dia mendapatkan sisa, bisa saja sisanya banyak, bisa saja tidak mendapatkan apa-apa karena sisa. Nah, dengan adanya teori mustarikah ini, akhun itu terbantukan ya. Jadi kita langsung tulis contohnya mustarikah, tidak jauh beda dengan Agdariyah tadi. Jadi yang mati itu wafat meninggalkan yang pertama zaujun, suami ya. Suami, kemudian ummun, kemudian akhwani di kemudian akhun syakik. Suami dapat setengah ya kan. Umun dapat berapa karena bersama. Akhun li'um lebih dari 1 dapat 1/6. Akhun li'um karena lebih dari 1 dapat 1/3. Akhun sakik dapat asobah ya kan. Akhun sakik kan memang dari taksib ya kan. Hasil masalahnya berapa? Ternyata di sini nisbahnya di sini kok setengah nulisnya 1/6. Di sini nisbahnya apa nisbahnya? 3, 6 dan 3. Oh, nisbahnya adalah nisbah muwafaqah bisulus atau mudakhalah. Maka kalau dia dianggap mudakhalah, ambil yang lebih besar yaitu 6. Jadikan aslul masalah. 6 kali 1 bagi 2 3. 6 kali 1 bagi 6 sama dengan 1. 6 kali 1 bagi 3 sama dengan 2.
Mau dapat apa asobahnya ini kan sudah selesai. 3 tambah 1 4 tambah 2 6. Di sini sudah nggak dapat karena asul masalahnya sudah habis. Coba kita aplikasikan ke uang. Apakah iya benar habis? 12 bagi 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6 juta. 2 kali 1 2 ju. 2 kali 2 4 ju. Tidak dapat ini 0 di sini. Dapat apa? Kan 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 tambah 2 sama dengan 12 juta. Habis uangnya di sini. Asobahnya mau dapat apa? Nah, disinilah dipakai teori namanya teori mustarikah. Berbagi. Saling berbagi. Karena ini kan jalur saudara. Secara idla, saya jelaskan dulu ya. Dalam teori waris itu ada istilahnya rutbah, ada istilahnya idla. Rutbah itu tingkatan ahli waris itu begini. Usul, bunuwa, ukhuwah, kemudian paling bawah umumah. Ini rutbah namanya tingkatan. Paling tinggi usul, nomor 2 bunuwa, nomor 3 ukhuwah, nomor 4 umumah. Ini namanya rutbah tingkatan. Terus ke atas. Nah. Itla itu apa? Itla itu kedekatan. Jadi ukhuwah ini kan dibagi 3. Ada yang syakik, ada lium, ada liab, ada lium. Umumah juga begitu. Ada syakik, ada liab, ada lium. Nah ini namanya itla. Syakik, liab, lium ini namanya itla. Syakik, liab, lium ini namanya itla. Syakik lebih itla artinya lebih dekat hubungannya kepada bunuah, kepada mayat gitu ya, dibandingkan liab. Liab lebih itla, lebih dekat hubungannya dengan mayat dibandingkan lium. Jadi itla itu maknanya kedekatan. Ya, kedekatan si mayat dengan yang ditinggalkan, dengan ahli warisnya. Jadi ada rutbah, usul, bunuah, ukhuwah, umumah. Ada itla, ada sakik, ada liab, ada lium. Itu namanya itla. Makanya istilah di dalam Fathul Mu'in itu ada istilahnya adla ya. Minar rutbah awil idla. Nah, akhwani lium, dua saudara seibu ini dengan saudara kandung rutbahnya sama. Rutbahnya sama-sama di tingkatan saudara. Namun itlaknya itu beda. Lebih dekat siapa antara lium dan sakik? Pasti jawabannya lebih itlak atau lebih dekat sakik. Maka di sini muncul pertanyaan, kok bisa jalur keluarga yang lebih jauh yaitu lium itu mendapat warisan sementara jalur keluarga yang lebih dekat yaitu syakik tak dapat warisan, kok malah dapat 0 di sini. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Zaid bin Sabit juga. Ini menjadi masalah. Seharusnya kalau memang mau memberi kan yang lebih dekat saja diberi gitu. Lebih jauh terhijab gitu kan. Ini enggak. Akhwani lium malah dapat seharusnya dia yang terhijab gitu. Ini akun syakik kok malah enggak dapat apa-apa. Gitu. Padahal meskipun rutbahnya sama-sama di tingkat saudara, tapi itlaknya berbeda. Lebih dekat akun syakik ke mayat dibandingkan akun lium. Maka ini harus diselesaikan dengan teori mustarikah. Gimana cara menyelesaikan teori mustarikah itu? Ini solusi bagi saudara. Solusi untuk saudara. Kita lanjut. Caranya adalah
dengan merubah status akhun sakik ini menjadi akhun lium. Jadi statusnya dirubah menjadi akhun lium. Sehingga akhun liumnya itu menjadi berapa? Di sini akhwani 2 orang ditambah akun sakik yang dirubah statusnya menjadi akun lium, berarti akun liumnya menjadi 3. Karena sudah disatukan, maka bagian asoba ini ya dihapus. Tabelnya menjadi begini. Tabelnya menjadi zaujun, ummun, dan salah satu ikhwah lium. Ya zaujun dapat 1/2, ummun dapat 1/6. Karena ini dianggap liumnya sepertiga, dapat seperti 3 di sini. 3, 1 dan 2. Masalahnya 6. Nah, cukup begitu. Jadi dengan cara akun liab itu dirubah statusnya menjadi akun lium. Ketika sudah begini, ini tinggal bagikan uangnya. Nah, tapi di sini ada ingkisar ya. Ini bagiannya dua bagian untuk tiga orang. Nah, terjadi ingkisar. Karena terjadi ingkisar maka harus diselesaikan dengan asul masalah. Kita hitung ada durus salasah dengan bagiannya 2. Ada durusnya 3, bagiannya 2. Berarti nisbahnya nisbah mubayanah. Maka yang dijadikan maf'ud adalah ada durus yaitu 3. Setelah itu 3 ini dinaikkan ke atas menjadi dikalikan 3 kali 6, 3 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 2. Maka kemudian tabelnya berubah menjadi zaujun, ummun, salah satu ikhwah lium. Zaujun setengah, ummun 1/6, di sini 1/3. Setelah dikalikan 3 kali 6 menjadi berapa? 18. 3 kali 3 9. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. Ini bagian yang setelah diingkisar. Sekarang kita pakai diuangkan ya, diuangkan. Bagaimana kalau ini diaplikasikan ke uang? Misalnya punya uang 54 juta ya, 54 juta. Maka 54 juta ini 54 juta dibagi 18 itu sama dengan 3. Kemudian 3 ini kita kalikan ke sini. Set. Kalikan ke sini, set. Kalikan ke sini. 3 kali 9 sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27. Berarti zaujun dapat 27 juta. Sini dapat 27 juta. 3 kali 3 sama dengan 9, dapat 9 juta. 3 kali 6 sama dengan 18 juta. Nah, jadi zaujun dapat 27 juta, ummun dapat 9 juta, salah satu ikhwali dapat 18 juta. Kita jumlahkan, apakah benar ketika dijumlahkan ini, apakah masih ada harta lebih? 27 ditambah 9 ditambah 18 sama dengan 54 juta. Pas, uangnya pas, tidak awal, tidak rot.
Kalau ini dapat 18 juta, maka per orang di sini dapat berapa? Per orang di sini dapat 6 jutaan ya, 6 jutaan per orang. Di sini kan bagiannya 18 juta, berarti di sini per orang mendapatkan 6 juta, bagiannya 18. Nah, ini sudah. Ini namanya musytarikah, yang asalnya akhun syakik sebagai asobah dia tidak dapat, tapi kemudian menggunakan teori musytarikah ini, dia menjadi dapat. Kenapa ini dibuat teori ini? Kok iya akun syakik yang punya kedekatan lebih dekat dibandingkan akun lium kepada mayat, kok malah dia tidak dapat uang, sementara akun lium yang notabene lebih jauh dengan mayat kedekatannya, dia dapat bagian. Ini kan kasihan ya. Kasihan. Nah, itu adalah teori Aqdariyah dan teori Mushtarikah. Jadi Muqasamah, Aqdariyah, Mushtarikah itu punya kesamaan. Kesamaannya itu adalah sama-sama berkaitan dengan hak saudara. Perbedaannya, kalau Muqasamah itu menguntungkan kakek, kalau Aqdariyah itu juga menguntungkan kakek dan saudara, sama-sama diuntungkan. Kalau di Mushtarikah ini lebih menguntungkan saudara, tidak ada kakeknya soalnya di Mushtarikah ini. Mungkin itu dulu ya pelajaran kita pada pagi hari ini, dua materi yaitu Aqdariyah dan Mushtarikah. Semoga bisa memahami, semoga ilmunya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.